Halo sahabat digital marketing strategi, apa kabar semuanya? Nah, untuk video ini kita akan akan membahas tentang analisa riset keyword. Ya, kita mulai tentang analisis riset keyword ini di dalam digital marketing adalah merupakan suatu proses pengumpulan, ya, suatu proses pengumpulan dan evaluasi kata kunci yang relevan, kata kunci yang relevan dengan produk yang kita jual secara digital. Nah, kata kunci atau istilah yang digunakan oleh pengguna internet saat mencari informasi atau produk di mesin pencari seperti yang sering kita gunakan adalah Google. Analisis riset keyword sangat penting dalam strategi digital marketing. Kenapa? Karena kata kunci yang dipilih akan mempengaruhi posisi website atau konten di hasil pencarian tentunya. Dengan melakukan analisis riset keyword yang tepat, dapat mengidentifikasi kata kunci yang paling relevan, paling tepat, paling populer, dan memiliki potensi untuk menarik lalu lintas organik yang lebih tinggi ke situs yang kita miliki. Nah, tentunya proses analisis keyword ini juga melibatkan beberapa langkah tentunya. Yang pertama adalah mencari kata kunci utama. Kata kunci utama ini kita sudah pernah dilakukan di beberapa materi sebelumnya. Tentunya topik dan tujuan pemasaran dan identifikasi kata kunci utama yang berkaitan dengan topik yang akan kita buat. Ya, ini kemarin itu kita lakukan eh, penentuan kata kunci utama itu menggunakan Google Trend, membandingkan. Kita punya beberapa kata kunci, kita bandingkan dan kita ambil kata kunci yang sering digunakan oleh pelanggan atau oleh pengguna internet. Yang kedua adalah analisis volume pencarian. Untuk analisis volume pencarian kita gunakan alat risetnya itu salah satunya adalah Ubersuggest dan juga bisa gunakan Google Keyword Planner. Ini tujuannya adalah untuk melihat beberapa banyak pengguna mencari kata kunci tersebut setiap bulan. Ya. Ini membantu memahami seberapa populernya kata kunci yang kita miliki. Dan yang ketiga, memilih kata kunci yang relevan. Tentunya kata kunci yang relevan dengan topik utama dan memiliki volume pencarian yang baik. Pilih kata kunci yang dapat mencerminkan niat pengguna, ya, dapat mencerminkan niat pengguna dan juga relevan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Yang keempat, analisis analisis tingkat persaingan, ya, kompetitor. Periksa tingkat persaingan untuk kata kunci yang dipilih. Ya. Jika kata kunci memiliki tingkat persaingan yang tinggi, sulit untuk bersaing dengan pesaing yang sudah mapan tentunya. Ini kita perhatikan ya. Nanti di aplikasi Ubersuggest nanti kelihatan berapa kata kunci ini dipergunakan di beberapa kompetitor. Pertimbangkan untuk memilih kata kunci yang tingkat persaingan yang lebih rendah untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Yang berikutnya yang kelima itu memeriksa tren pencarian. Ini penting juga ya, memeriksa tren pencarian, melihat tren penggunaan kata kunci dari waktu ke waktu dapat membantu mengidentifikasi apakah suatu kata kunci sedang meningkat atau menurun. Ini bisa kita lihat ya popularitasnya. Popularitasnya apakah lagi meningkat nantinya atau dia menurun. Hal ini dapat membantu mengarahkan tentunya strategi pemasaran yang dimiliki. Dan yang keenam, melihat strategi pesaing atau kompetitor. Analisis riset keyword dapat melihat kata kunci yang digunakan oleh pesaing, yang digunakan oleh kompetitor dalam industri yang sama tentunya.
memiliki kata kunci yang efektif, digunakan oleh pesaing, dapat melihat wawasan dan ide untuk strategi pemasaran sendiri. Jadi kita bisa melihat kata kunci yang digunakan oleh kompetitor, dan ini bisa menambah wawasan kita, strategi kita ke depannya seperti apa, berdasarkan kata kunci yang digunakan oleh kompetitor kita. Nah, tentunya dengan melakukan analisis riset keyword yang komprehensif, dapat memilih kata kunci yang tepat, untuk digunakan dalam konten, tentunya dalam iklan tentunya, dan strategi pemasaran online yang digunakan. Oke, sahabat digital marketing, selanjutnya memilih kata kunci yang tepat dalam strategi digital marketing ini sangat penting, teman-teman ya. Ini sangat penting karena memiliki dampak langsung pada kesuksesan kampanye digital, ya, pemasaran digital yang dilaksanakan. Ya. Sekali lagi, memilih kata kunci yang tepat ini sangat penting. Ya. Analisa kata kunci ini sangat penting. Ada beberapa alasan mengapa sih kita memilih kata kunci yang tepat, ya, menjadi krusial, menjadi penting. Alasannya pertama adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan visibilitas. Kata kunci yang relevan dan populer akan membantu meningkatkan visibilitas situs web dan ataupun konten yang ada yang kita miliki di mesin pencari, ya, di mesin pencari, contohnya di Google. Nah, ketika pengguna mencari menggunakan kata kunci yang kita miliki, nah, yang sesuai dengan yang ditargetkan, ada peluang lebih besar tentunya bagi situs web yang muncul di halaman pertama, ya, hasil pencarian, dan menarik lalu lintas organik yang lebih banyak. Kita berharap kata kunci yang kita gunakan itu akan dicari, ya, tepat oleh pengguna internet, sehingga sering dicari, sering digunakan, akhirnya bisa menampilkan situs web kita itu di halaman pertama di Google contohnya, gitu ya. Dan yang kedua adalah target audiens yang tepat. Ya, target audiens yang tepat. Kata kunci, ya, penggunaan kata kunci yang tepat itu akan mendapatkan target audiens yang tepat dengan memilih, dengan membeli kata kunci yang relevan, ya, dengan produk dan layanan yang dimiliki, tentunya dapat menjangkau, ya, audiens yang tepat, yang tidak salah sasaran. Ya. Kata kunci yang tepat membantu menargetkan pengguna yang memiliki minat dan kebutuhan yang sesuai dengan apa yang ditawarkan tentunya, sehingga meningkatkan kemungkinan konversi dan keberhasilan dari iklan pemasaran yang dilaksanakan. Nah, yang ketiga, meningkatkan konversi dengan menggunakan kata kunci yang lebih spesifik dan relevan dapat menarik pengunjung yang lebih berkualitas. Pengguna yang mencari dengan kata kunci yang tepat cenderung memiliki niat yang lebih kuat untuk membeli ataupun melakukan tindakan pembelian di tempat kita. Ya, dengan demikian pemilihan kata kunci yang tepat dapat membantu meningkatkan tingkat konversi dan mengoptimalkan investasi di pemasaran digital. Yang keempat, mengurangi tingkat persaingan. Dengan strategi pemasaran digital, kata kunci yang sangat kompetitif dapat sulit untuk bersaing. Namun dengan memiliki kata kunci yang tepat, dapat menemukan kata kunci yang singkat, ya, yang tingkat persaingan yang lebih rendah. Tingkat persaingan yang lebih rendah tentunya, ya. Jadi ini adalah memberikan kesempatan untuk bersaing dengan pesaing yang lebih kecil dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik di halaman mesin pencari. Nah, yang kelima adalah optimasi SEO. Kata kunci yang digunakan dengan cermat dan dapat membantu dalam upaya mengoptimalkan mesin pencari.
dengan mengoptimalkan situs web atau untuk kata kunci yang relevan, termasuk dalam konten, judul halaman, ataupun deskripsi meta, ataupun di tag lainnya, meningkatkan peluang situs web untuk dapat peringkat yang lebih tinggi di dalam hasil pencarian organik. Ya, tentunya pemilihan kata kunci yang tepat merupakan salah satu fondasi utama dari strategi digital yang efektif. Dengan pemahaman yang baik tentang perilaku pengguna dan penggunaan alat analisis riset keyword dapat mengidentifikasi kata kunci yang dapat untuk menjangkau audiens yang relevan. Tadi juga disampaikan dalam meningkatkan visibilitas dan pencapaian tujuan pemasaran digital. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasinya ya. Di video ini akan dijelaskan ada 2 aplikasi yang digunakan untuk analisa keyword ya. Yang pertama adalah Ubersuggest. Ubersuggest adalah salah satu alat analisis yang populer dan efektif dalam strategi pemasaran digital. Ubersuggest ini dikembangkan oleh Neil Patel ya. Ubersuggest memiliki fitur dan data yang berguna untuk membantu dalam memilih kata kunci yang tepat. Selanjutnya Ubersuggest ini dapat ya kita gunakan pertama adalah melakukan analisis volume pencarian ya. Memungkinkan untuk melihat perkiraan volume pencarian bulanan yang digunakan di kata kunci tertentu ya. Informasi ini memberikan gambaran tentang popularitas kata kunci dan seberapa sering kata kunci tersebut dicari oleh pengguna internet. Yang kedua, identifikasi kata kunci yang relevan. Nah, ini juga dapat memberikan saran kata kunci yang relevan untuk topik yang dicari. Fitur ini membantu memperjelas pilihan kata kunci yang relevan yang dengan bisnis atau topik tertentu sehingga memungkinkan untuk menjangkau audiens yang sangat luas. Ubersuggest juga menyediakan informasi tentang tingkat kesulitan suatu kata kunci atau keyword untuk mengukur seberapa sulitnya persaingan dengan kata kunci yang dihasilkan, yang kita buat, yang kita berikan. Nah, informasi ini bisa membantu memilih kata kunci dengan tingkat persaingan yang lebih rendah tentunya ya kita inginkan. Terus juga meningkatkan peluang untuk mendapatkan peringkat yang tertinggi. Nah, selanjutnya ada yang keempat itu adalah analisis strategi pesaing. Nah, dengan menggunakan Ubersuggest memungkinkan untuk memeriksa kata kunci yang digunakan oleh pesaing dan melihat seberapa baik mereka ya berperforma. Dengan mempelajari strategi pesaing dapat wawasan ya, kita mendapatkan wawasan berharga tentang kata kunci efektif dalam dunia digital atau bisnis digital, serta akhirnya kita kan bisa juga menemukan peluang-peluang yang belum dimanfaatkan. Terus dengan Ubersuggest juga kita bisa melihat ide konten ya, konten-konten yang mungkin kita lagi bingung mencari konten, kita bisa menggunakan Ubersuggest karena dapat memberikan ide-ide konten yang baru, menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna dan lain-lain gitu ya. Nah, terus juga interaksi dengan platform lain. Dengan Ubersuggest juga kita bisa Ubersuggest juga menyediakan integrasi dengan platform lain seperti Google Search Console, Google Analytics ya, ini juga bisa dimanfaatkan. Oke, tentunya dengan fitur-fitur dan data yang disediakan oleh Ubersuggest, maka aplikasi software ini juga bisa dijadikan sebagai alat yang berguna untuk menganalisis riset keyword dalam strategi pemasaran digital. Menggunakan Ubersuggest dengan bijak
membantu dalam memilih kata kunci yang tepat, gitu ya. Terus juga bisa meningkatkan visibilitas, mengoptimalkan upaya pemasaran digital. Nah, yang kedua adalah Google Keyword Planner. Google Keyword Planner adalah alat analisis riset kata kunci yang disediakan oleh Google sebagai bagian dari Google Ads. Alat ini dirancang untuk membantu mengiklankan dalam merencanakan dan mengoptimalkan kampanye iklan, tetapi juga dapat berguna bagi para profesional pemasaran digital yang ingin melakukan riset kata kunci untuk strategi konten SEO. Di Google Keyword Planner, teman-teman, ada beberapa fitur yang kita bisa manfaatkan. Pertama adalah menemukan kata kunci relevan, karena dengan Google Keyword Planner memungkinkan untuk menemukan kata kunci yang relevan dengan topik atau produk yang kita pasarkan secara digital. Ya, dapat memasukkan kata kunci yang paling optimal ya. Juga mendapatkan saran dari kata kunci baru dengan menggunakan Google Keyword Planner ini ya. Terus juga selain kita mendapatkan kata kunci yang relevan, kita juga bisa melakukan analisis volume pencarian ya. Salah satu fitur utama dari Google Keyword Planner ini adalah kemampuannya untuk memberikan informasi tentang volume pencarian bulanan yang digunakan, yang dimiliki oleh setiap kata kunci tertentu yang ada di internet. Dapat melihat beberapa sering kata kunci tersebut dicari oleh pengguna dalam rentang waktu tertentu. Jadi kita bisa mengetahui itu, dan juga sehingga kita dapat mengetahui ide kata kunci, ide tren ya, dan juga kata kunci. Dengan Google Keyword Planner kita menyediakan ya, Google Keyword Planner menyediakan beberapa ide kata kunci ya. Ini banyak, saya pernah buka itu sampai 1000 lebih ya, tergantung kita kata kunci seperti apa. Nah, ini dapat kita gunakan sebagai ide-ide kata kunci kita gitu ya. Dapat terus juga kita bisa menganalisis persaingan dan juga penawaran ya. Selain informasi kata kunci, Google Keyword Planner juga dapat memberikan perkiraan tingkat persaingan dan penawaran yang terkait dengan kata kunci dalam kampanye iklan tentunya ya. Analisis riset keyword dalam digital marketing ya, merupakan langkah penting, teman-teman ya. Langkah penting kalau kita mau berbisnis secara digital, maka sekali lagi analisis riset keyword ini adalah suatu langkah penting yang harus dilakukan. Oke, suatu langkah penting yang harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan dalam strategi pemasaran digital. Itu gambaran tentang kenapa kita kalau mau melakukan bisnis secara digital ya, kita harus melakukan yang namanya analisa riset keyword. Oke, tadi juga ada dua tool yang kita gunakan. Yang pertama adalah kita menggunakan Ubersuggest ya. Nah, sekarang saya akan mencoba. Silakan teman-teman buka, ketik Ubersuggest ya. Ubersuggest. Oke, sudah masuk ke websitenya. Di sini ada ada kolom pencarian. Silakan masukkan sesuai dengan kata kunci yang kita miliki. Saya contoh adalah karena saya berbisnis untuk pengharum ruangan, saya masukin pengharum ruangan. Oke. Sorry, ini oke. Selanjutnya pilih negara yang digunakan, dicari ya, berarti kan negara Indonesia. Ini boleh karena kita adanya di Indonesia, jadi language-nya juga language bebas,
Cuma lokasinya adalah Indonesia, tinggal diganti Indonesia. Indonesia. Oke, ketemu Indonesia. Nah, setelah itu baru ada tombol searchingnya. Nah, teman-teman, ini adalah hasilnya ya, keyword overview-nya, pengharum ruangan. Nah, ini ketemu nih. Search volumenya adalah 20.100, tinggi. Ini ada SEO-nya, estimasi, kompetisinya, organisernya itu ada 57. Ya. Terus ada paid difficulty-nya, ini estimasi kompetisi di pencarian paid search-nya. Ini adalah 100 dan juga gambaran ya, cost per kliknya. Oke. Nah, ini yang pertama tadi kita lihat nih pencariannya. Volume pencariannya terlihat di sini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini juga bisa kita lihat pelanggan itu lebih banyak mencari menggunakan mobile ya dibandingkan dengan desktop. Nah, ke bawah lagi kita bisa lihat keywordnya. Nih, ini kita bisa tambahkan, kita bisa analisa nih. Pengharum ruangan yang tahan lama, pengharum ruang uap, dan lain-lain. Ya, ini bisa kita lakukan sebagai evaluasi tentang kata kunci yang kita gunakan. Ya. Ini ada volume pencariannya. Nah, itu juga konten juga ada ya. Kalau kita yang pengen melihat kontennya, tinggal dibuka salah satu website yang ada di sini. Nanti ada beberapa konten yang kita bisa ambil di sini. Demikian teman-teman, kalau untuk yang di universitas kita bisa memanfaatkan ini ya. Nah, terus yang kedua, Google Keyword Planner. Oke. Nah, sini kita silakan pertama adalah buka Keyword Planner-nya. Terus pilih akun Google baru untuk usul. Nah, di sini pilih aja tidak ya. Ini enggak usah, di default aja Indonesia. Terus zona waktunya 7. Terus mata uangnya rupiah. Terus tinggal kirim. Selanjutnya tinggal buka teman-teman nih ya. Buka Keyword Planner. Tunggu sebentar. Nah, gambar bolam ya. Temukan kata kunci baru. Oke, ini teman-teman klik aja. Di sini masukkan produk ataupun layanan yang sangat berkaitan dengan bisnis Anda. Ini sebenarnya sih boleh 1-2 ya. Saya coba 1 aja dulu, pengharum ruangan. Oke. Nah, terus di sini ada dapatkan hasil. Tinggal teman-teman tunggu. Oke. Nah, sini sudah muncul nih teman-teman pencarian yang kita gunakan, yaitu Google Keyword Planner. Ada berapa nih? Ada teman-teman. Ada 1100 pencarian ya, menggunakan kata kunci utama pengharum ruangan. Nah, di sini bisa nih ada pewangi ruangan, ada pengharum ruangan otomatis. Nah, ini kita analisa apakah bisa sesuai dengan relevan dengan produk kita. Contoh ya, kita menggunakan pengharum botol ya, yang pengharum botol yang harus dibuka dulu. Nah, ini contoh nih, pengharum ruangan otomatis, berarti kan ini nggak relevan dengan produk kita gitu ya, dan lain-lain gitu. Kita tinggal ini kita ambil, terus bisa kita pergunakan untuk kata kunci yang sesuai atau relevan dengan produk kita. Demikian teman-teman ya. Ini tinggal di download, nanti akan bisa berbentuk eksplisit. Oke, demikian teman-teman, sahabat digital marketing, untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk bisnis teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan.